Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Selasa 4 Maret 2025, hari biasa pekan ke-8. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Alma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu bapa, anak-anak, atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh, sabda Tuhan hari ini merupakan warta yang amat membahagiakan. Bagaimana tidak membahagiakan? Yesus sendiri dengan tegas dan jelas memberitahukan kepada Petrus, salah satu rasul kesayangannya, tentang banyaknya harta yang akan didapat oleh setiap orang yang mau mengikutinya dengan setia, asal orang tersebut berani meninggalkan hal-hal yang dirasakan amat membahagiakan, amat membuatnya nyaman dalam hidupnya. Siapa di antara kita yang tidak senang bila dalam hidup punya rumah, punya banyak saudara, punya ladang, punya uang, atau punya segalanya? Bukankah selama ini banyak orang sudah berusaha bekerja keras hanya untuk mengejar dan mendapatkan itu semua? Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian ada satu ironis bahwa ketika Yesus mulai mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus berani memanggul salib, berani meninggalkan ayah dan ibunya, bahkan berani meninggalkan atau membagikan hartanya yang banyak kepada orang miskin, seperti yang kemarin dikatakan Yesus kepada salah satu pemuda dalam bacaan itu. Orang-orang lantas satu persatu lari meninggalkan Yesus. Mereka menjadi orang yang putus asa, mereka menjadi orang yang kecewa berat, frustasi, bahkan tidak bersemangat lagi dalam hidupnya. Tapi kemudian ketika Yesus mengatakan bahwa siapa yang akan mengikuti aku dan yang telah kehilangan segalanya demi aku akan diganti 2 kali lipat banyaknya, mereka kemudian bersemangat lagi. Mereka berbinar-binar, mereka melompat kegirangan, dan mereka akhirnya berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita merenungkan dan menyimak lebih dalam setiap kata-kata Yesus,
Yesus ini bukan pribadi yang pelintang. Yesus juga bukan Tuhan yang pandai bermain sandiwara. Tapi setiap ucapan Yesus adalah ajaran yang mampu membuat hidup manusia menjadi lebih bermakna, menjadikan hidup manusia lebih bermutu, lebih berkembang, dan tahan terhadap ujian. Jadi jika benar-benar mau mengikuti Yesus, jangan sampai hanya berpikir untuk mencari yang gampang-gampang dan enaknya saja. Yesus mengajarkan jalan menuju keselamatan kekal harus mampu dilewati melalui jalan yang sempit. Jalan sempit berarti jalan yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan proses, dan juga ketekunan. Hanya orang-orang tertentu yang punya jiwa kesatria, jiwa pemberani, jiwa pejuang yang mampu sampai ke sana. Sedangkan orang yang pura-pura pengecut, yang hanya mau mencari enaknya sendiri, biasanya akan gagal di tengah jalan. Saudara-saudariku yang terkasih, sejauh mana usaha, niat, dan perjuangan kita dalam mengikuti Yesus? Apakah hanya karena ingin mendapatkan banyak harta, kenyamanan, uang, dan sebagainya, lalu kita memutuskan untuk ikut Yesus? Dan apakah kalau kita sudah mengikuti Yesus, apakah keputusan itu sungguh-sungguh merupakan keputusan yang bebas, yang lahir dari hati yang murni, tanpa adanya niat-niat yang tersembunyi? Bapa adalah Allah yang Maha Tahu. Manusia biasa saja kita tipu, tapi Allah dan Roh Kudus tidak bisa kita tipu, para saudaraku. Keduanya memiliki kaitan yang sangat erat, karena mereka diutus Allah untuk menyelamatkan hidup manusia. Sekarang tergantung pada manusia itu sendiri. Saudara-saudari, marilah pada kesempatan ini, mumpung kita masih diberi waktu, kita kembali memeriksa batin kita, sambil kita dengan sikap rendah hati memohon bimbingan Roh Kudus agar selalu mengarahkan kita di jalan hidup yang benar. Dan semoga kita pun taat dan mampu hidup seturut bimbingannya. Semoga.